Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dasar dari sistem dan juga informasi. Seperti yang sudah kalian ketahui sebelumnya pada tugas 1, kalian telah merangkum pengertian dari sistem informasi. Namun demikian, saya perlu memberikan penekanan tentang pengertian sistem dan pengertian informasi, kemudian mengenai elemen, faktor pendukung, dan juga karakteristik dari sistem dan informasi. Konsep dasar sistem, pengertian sistem sendiri, sistem diambil dari bahasa Latin sistema dan juga bahasa Yunani sustema. Artinya, suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, maupun energi yang dibutuhkan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item penggerak. Contoh umumnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain, seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara, di mana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu masyarakat yang berada di negara tersebut. Pengertian sistem secara umum merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada prinsipnya, setiap sistem selalu terdiri dari faktor berikut: objek, atribut, relasi, dan lingkungan. Objek merupakan bagian yang dapat berupa satu benda, makhluk, elemen, ataupun variabel lain, di mana benda tersebut merupakan benda fisik, abstrak, ataupun keduanya, tergantung kepada sifat dari sistem tersebut. Sedangkan atribut yang menentukan kualitas atau sifat kepemilikan sistem dan objeknya. Ada pula relasi yaitu hubungan internal antara objek-objek di dalam suatu sistem. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan merupakan tempat di mana sistem berada. Lingkungan dapat berupa lingkungan dalam yang berhubungan langsung dengan sistem, ada pula lingkungan luar yang mempengaruhi jalannya sistem. Elemen sistem secara umum terdapat beberapa bagian. Yang pertama, tujuan, kedua masukan, 3 proses, 4 keluaran, 5 batas, 6 mekanisme pengendalian, dan yang terakhir adalah lingkungan. Apa tujuan sistem? Setiap sistem memiliki tujuan atau goals, entah hanya satu atau mungkin terdiri dari banyak tujuan. Tujuan inilah yang menjadi motivasi yang akan mengarahkan jalannya sistem. Apabila tujuan tidak ditentukan, maka sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. Yang kedua adalah masukan. Masukan atau input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang akan diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud atau tampak secara fisik maupun yang tidak dapat ditampakkan secara fisik. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi atau data. 3. Proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Misalnya berupa informasi dan produk. 4. Keluaran. Keluaran atau output merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem informasi. Output dari sistem informasi bisa berupa informasi, kesimpulan, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya. 5. Batas. Yang disebut dengan batas atau sering disebut dengan boundaries, sistem adalah pemisah antara sistem dengan daerah di luar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Contohnya, sistem yang ada pada tim sepak bola.
di mana sistem tersebut mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan bermain. Elemen keenam yakni mekanisme pengendalian. Mekanisme pengendalian atau biasa disebut control mechanism diwujudkan dengan menggunakan umpan balik dari pengguna, di mana umpan balik ini merupakan cuplikan dari output yang dikeluarkan oleh sistem. Umpan balik ini pula digunakan untuk mengendalikan masukan maupun proses dari sistem selanjutnya. Elemen terakhir yakni lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dan juga bisa merugikan ataupun menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem. Sedangkan lingkungan yang menguntungkan harus dijaga karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup dari sistem. Karakteristik dari sistem. Karakteristik sistem yang pertama adalah komponen atau elemen. Suatu sistem terdiri dari komponen yang saling berinteraksi. Artinya, ada kerjasama yang membentuk satu kesatuan antar komponen yang dikenal dengan subsistem. Subsistem ini mempunyai sifat dari sistem itu sendiri dalam menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Sebagai contoh, suatu perusahaan dipandang sebagai suatu sistem, maka subsistem di bawahnya ada bagian produksi, ada pula bagian marketing, keuangan, dan lain sebagainya. Sedangkan industri secara umum yang melingkupi beberapa perusahaan dipandang sebagai suprasistem. Karakteristik sistem yang kedua adalah batas sistem atau boundary. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya, atau bisa juga dengan lingkungan luarnya. Dengan adanya batasan sistem ini, maka sistem dapat membentuk suatu kesatuan. Karena dengan batas sistem ini, fungsi dan tugas dari subsistem satu dengan subsistem yang lainnya dapat berbeda, namun tetap saling berinteraksi. Sebagai contoh, pada sistem informasi keuangan, di dalamnya ada elemen kasir, administrasi keuangan, bagian personalia, dan lain sebagainya. Masing-masing elemen tersebut memiliki batasan dalam mengakses sistem, sehingga sistem informasi keuangan dapat berjalan dengan baik. Lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan merupakan segala sesuatu di luar batasan sistem yang mempengaruhi operasional dari sistem secara keseluruhan. Lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Penghubung sistem atau interface. Penghubung sistem merupakan suatu media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya untuk membentuk satu kesatuan, sehingga sumber daya mengalir dari subsistem satu ke subsistem lainnya dengan maksimal. Dengan kata lain, dengan adanya interface atau antarmuka ini, output dari suatu subsistem akan menjadi inputan dari subsistem lainnya. Begitu pula sebaliknya. Masukan atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem disebut dengan input. Input dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input, yaitu elemen yang dimasukkan dalam sistem agar dapat beroperasi. Ada pula masukan sinyal atau sinyal input, merupakan elemen yang diproses untuk diperolehnya suatu keluaran. Kita contohkan pada sistem informasi keuangan. Maintenance inputnya merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk mengoperasikan sistem. Dalam hal ini, bentuknya adalah sebuah rangkaian program. Sedangkan sinyal inputnya adalah data keuangan. Karakteristik berikutnya adalah pengolahan atau proses. Suatu sistem mempunyai bagian pengolah yang akan mengubah input menjadi output. Contohnya,
Pada perusahaan, bagian produksi dapat mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Pada bagian akuntansi dapat mengolah data transaksi menjadi laporan keuangan. Keluaran atau output. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah, di mana keluaran ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, good output, yaitu informasi yang dikeluarkan dengan daya guna untuk memperoleh hasil dari laporan keuangan. Yang kedua, keluaran yang tidak berguna atau bad output, yang dikenal sebagai sisa pembuangan. Biasanya bad output ini dianggap sebagai sampah sehingga tidak dipergunakan untuk pengolahan berikutnya. Yang terakhir adalah sasaran atau objektif dan tujuan. Sasaran atau tujuan dari sistem merupakan input yang dibutuhkan dan output yang akan dihasilkan. Dengan kata lain, suatu sistem akan dikatakan berhasil kalau pengoperasian sistemnya itu mengenai sasaran dan juga tujuannya telah terpenuhi. Jenis sistem. Klasifikasi sistem di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, klasifikasi sistem berdasarkan abstrak dan physical sistemnya. Sistem abstrak atau biasa disebut dengan abstrak system adalah sistem yang tidak tampak secara fisik karena biasanya masih berupa pemikiran atau ide. Sedangkan physical system atau sistem secara fisik merupakan sistem yang tampak secara fisik sehingga setiap orang dapat melihatnya. Klasifikasi berikutnya adalah sistem alamiah atau natural system, yaitu sistem yang terjadi dari proses alam dan tidak ada campur tangan manusia. Sedangkan sistem human-made system merupakan sistem buatan manusia, di mana sistem ini sengaja dibuat oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan manusia itu sendiri. Klasifikasi berikutnya yaitu deterministic system dan sistem tidak tentu atau probabilistic system. Deterministic system merupakan sistem di mana tingkah lakunya dapat ditentukan atau diprediksi. Sedangkan probabilistic system di mana hasil dari outputnya tidak dapat diprediksi. Klasifikasi sistem yang terakhir adalah sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka atau biasa disebut dengan open system. Sistem tertutup merupakan sistem yang tingkah lakunya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang tingkah lakunya dipengaruhi oleh lingkungan luar. Selanjutnya adalah konsep dasar informasi. Informasi adalah data yang telah diproses menjadi bentuk dan memiliki arti bagi penerima, serta dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Jadi, ada suatu proses transformasi data menjadi suatu informasi, dimulai dari input, proses, dan output. Pengertian informasi sendiri yaitu pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, ataupun instruksi. Sebuah informasi dapat dikatakan berkualitas apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, informasi harus akurat dan jelas. 2. Informasi harus up to date atau tepat waktu. 3. Informasi harus relevan. Relevan artinya informasi yang didapat tidak boleh ada unsur subjektif. Fungsi informasi. Suatu informasi dapat mempunyai beberapa fungsi, antara lain mengubah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau variasi yang diperlukan, memberikan standar dan aturan dalam ukuran-ukuran tertentu.
Nilai suatu informasi dapat ditentukan dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, kemudahan dalam memperoleh atau menemukan sistem itu sendiri. Yang kedua, luas dan kelengkapannya. 3. Ketelitian, akurasi, yakni informasi yang akurat. 4. Kecocokan dengan pengguna atau relevansi. 5. Ketepatan waktu, di mana informasi penting menjadi tidak lagi berguna apabila datangnya terlambat. Ada kejelasan atau clarity. 7. Fleksibilitas. 8. Dapat dibuktikan kebenarannya atau credible. 9. Tidak menimbulkan prasangka. Dan 10. Dapat diukur. Mutu informasi itu sendiri dapat dinilai dari seberapa besar kesalahan yang dilakukan oleh informasi. Kesalahan informasi seringkali diakibatkan sebagai berikut. Yang pertama, metode pengumpulan dan pengukuran yang tidak tepat. Kedua, tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Ketiga, hilang atau tidak terolahnya sebagian data. 5. Dokumen induk yang salah. 6. Kesalahan dalam prosedur pengolahan, dan yang terakhir adalah kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Untuk dapat memperbaiki mutu informasi tersebut, maka dapat diatasi dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat kontrol sistem untuk menemukan kesalahan. 2. Melakukan pemeriksaan eksternal maupun internal. 3. Penambahan batas ketelitian data. Dan yang terakhir adalah instruksi dari pemakai. Nah, dari hasil pembahasan konsep dasar sistem dan konsep dasar informasi, maka kalian dapat membuat suatu kesimpulan bahwa sistem informasi merupakan aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, instansi, maupun perusahaan. Operasi tersebut dapat berupa instalasi program, perawatan komputer, perangkat lunak, dan juga maintenance dari data. Sistem informasi manajemen merupakan kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal management. Sistem ini merupakan sistem yang mengorganisasi